Benar-benar nggak masuk akal. Negara kita dirugikan sampai ratusan triliun rupiah sama para koruptor. Tapi giliran mereka ketangkap, uang yang kembali ke kas negara cuma remahan rempeyek. Kok bisa hukum kita sebercanda ini, teman-teman? Tapi tenang dulu, teman-teman. Harapan baru mulai terlihat. Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran Raka Buming Raka sudah pasang badan dan menegaskan koruptor wajib dimiskinkan. Nggak cuma dibikin dingin di dalam sel, tapi seluruh harta hasil garongan mereka harus dirampas balik oleh negara. Nah, inilah yang namanya keadilan buat rakyat. Ya udah, tanpa panjang lebar lagi, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan yang harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Acung jempol untuk keberanian pemerintah periode ini. Keberanian mengesahkan RUU perampasan aset benar-benar bikin para oknum pejabat korup mendadak panik tak berkutik. Selama ini, mereka cuma takut penjara. Tapi kali ini, mereka harus siap-siap dimiskinkan sampai ke akar-akarnya. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih Pak, RUU perampasan aset yang sangat ditakuti oleh koruptor itu seolah-olah itu seperti ditunda-tunda, jalan di tempat, bahkan semakin kesini sepertinya itu dijauhi atau dihindari untuk dibahas dan disahkan. Padahal itu kan adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para koruptor, Pak. Itu kenapa? Tapi pertanyaannya, apakah DPR berani mengetok palunya tahun ini? Atau aturan ini bakal dijegal lagi di tengah jalan? Simak fakta mengejutkannya sampai selesai. Misalkan nanti undang-undang perampasan aset ini disahkan DPR, itu sejauh apa, Prof? Kita bisa punya kemajuan nanti? Undang-undang perampasan aset itu RUU-nya sudah jadi tahun 2018 sebelum kabinet yang kedua. Sampai akhirnya sudah selesai, ketika akan disahkan, tiba-tiba DPR nggak mau. Udah selesai di tempat kita. Apa politisnya? Yang gitu kan? Apa politisnya? Berarti ada resistensi yang tinggi itu kan? Saya ketemu dengan Bu Megawati sempat bicara saya. Alasannya masuk akal, meskipun itu bukan satu-satunya alasan Pak Mahfud, kata Bu Mega. Kami setuju tuh undang-undang perampasan aset karena bagus katanya. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang. Saya masih berharap itu bukan sekedar omong-omong. Masih berharap. Saya punya prasangka Pak Prabowo sedang menata orang-orang. Jangan sampai ketika dia bertindak lalu diintrusi dari dalam kan susah. Saya melihat dari Pak Prabowo ini dikandangin semua nih orang-orang. Sebelum kita bongkar detailnya, mari kita tunjukkan bahwa rakyat tidak diam. Tekan tombol like dan subscribe kanal ini sekarang juga, sebagai simbol bahwa kita bersatu mengawal uang rakyat dan menolak tunduk pada praktik korupsi. Bagikan video ini ke seluruh grup keluarga dan media sosial Anda. Makin luas video ini menyebar, makin gemetar mereka yang merasa terusik. Dan coba absen di kolom komentar, Anda menonton video ini dari daerah mana? Mari kita lihat dari sudut Nusantara mana saja suara keadilan ini bergema. Tonton video ini sampai habis karena kita akan bedah fakta yang jarang dibahas media. Teman-teman, walaupun kita sebagai rakyat kecil sering dibohongi, sering diberikan harapan palsu, tapi kita tidak boleh menyerah. Rakyat harus bersatu, tetap optimis, dan kita kawal terus agar RUU ini segera disahkan. Teman-teman, mari rapatkan barisan, kita menuju Indonesia yang bersih dari korupsi. Memasuki poin pembahasan utama kita, mari kita cermati bersama bagaimana sinyal tegas dari pemerintah dan realita kerugian negara yang selama ini dirasakan oleh masyarakat luas. Saudara-saudara, kalau saudara niatnya baik, pasti akan berhadapan dengan halangan. Tidak ada itikat baik yang mudah. Itu hidup. Kalau Anda ingin memperbaiki hidup, ingin tegakkan kebenaran, pasti akan berat. Nah, ini yang sebenarnya udah lama diperjuangkan. Tetapi tentu banyak yang takut dengan undang-undang ini karena ini akan mengarahkan pemiskinan terhadap koruptor. Kamu koruptor, kejar. Gitu. Karena koruptor itu sebenarnya kan hanya takut miskin. Oleh sebab itu ancam dengan kemiskinan aja. Mereka nggak takut penjara, bisa beli hotel dia. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa dia tidak akan tergesa-gesa dalam mengesahkan RUU perampasan aset karena harus berhati-hati. Lah, bukannya RUU perampasan aset ini sudah menjadi pembahasan sejak lama dari 2008 diusulkan dan di 2012 disetor secara resmi, secara draft ke DPR. Tergesa-gesa bagaimana ini sudah menjalani waktu yang sangat lama. Apa karena Puan Maharani ini takut dan karena Puan Maharani ini tahu bahwa orang pertama yang akan dilucuti harta-hartanya adalah dia jika RUU perampasan aset disahkan? Apakah benar saat ini Puan Maharani sedang mengulur waktu karena dia sedang membackup hartanya untuk diamankan? Dan lagi saya herannya, kemana mahasiswa? Yang biasanya mahasiswa ketika ada ketimpangan sosial seperti ini, apalagi ini urusan masalah kerugian rakyat, biasanya suara idealis mahasiswa itu memenuhi jalanan. Kenapa sekarang malah tidak ada dan mereka bungkam? Apakah rakyat tidak membayar? Seperti saat kalian mendemo MBD kemarin, dibayar 100.000 per kepala oleh mereka yang menunggangi kalian karena ingin
membuat nama baik Presiden Prabowo rusak di mata masyarakat ataupun rakyat. Ini yang beririsan. Yang pertama yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Di awal tahun 2026 ini, perbincangan mengenai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset kembali menjadi perhatian nasional. Pemerintah melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara terbuka dan lugas mendorong agar aturan ini bisa segera disahkan. Komitmen ini membawa angin segar bagi rakyat yang sudah lelah melihat praktik korupsi merajalela. Logika di balik aturan ini sebenarnya sangat sederhana dan masuk akal. Hukuman penjara saja tidak pernah cukup untuk memberikan efek jerah. Jika harta hasil kejahatan tidak disita dan dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi masih bisa tersenyum lega karena menyisakan kekayaan yang melimpah untuk dinikmati setelah bebas nanti. Coba kita lihat angka dan data yang ada di lapangan agar makin jelas. Sepanjang periode 2013 hingga 2022, Lembaga Pemantau Korupsi mencatat potensi kerugian negara akibat penyelewengan anggaran mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 238 triliun rupiah. Bahkan data dari pihak Kejaksaan Agung pada tahun 2024 menunjukkan angka yang lebih mengejutkan lagi, di mana potensi kerugian negara menyentuh angka 310 triliun rupiah. Angka-angka ini bukanlah sekedar statistik di atas kertas, melainkan alokasi uang rakyat yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun jalan, memperbaiki fasilitas sekolah, membiayai rumah sakit, serta membuka jutaan lapangan kerja bagi masyarakat kecil. Namun ironi besar terjadi saat kita melihat berapa banyak uang yang berhasil diselamatkan kembali. Dari kerugian yang menyentuh ratusan triliun rupiah tersebut, jumlah uang yang berhasil dikembalikan ke kas negara tercatat sangat minim, yakni hanya sekitar 1,6 triliun rupiah. Bayangkan jika situasi ini terjadi di kehidupan sehari-hari. Ada oknum yang mengambil 100 ekor sapi milik warga secara tidak sah. Tetapi ketika tertangkap, dia hanya mengembalikan sepotong daging saja, sementara sisa puluhan sapi lainnya tetap aman disimpan di kandang pribadinya. Tentu, ini adalah sebuah ketidakadilan yang luar biasa bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Oleh karena itu, tindakan tegas untuk memiskinkan oknum pelaku korupsi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Tanpa adanya instrumen hukum yang sanggup melacak dan merampas seluruh harta hasil penyalahgunaan wewenang, kerugian besar akan selalu ditanggung oleh rakyat kecil, sementara para pelaku kejahatan anggaran akan tetap merasa aman dan tidak tersentuh. Wah, Senayan berjanji bakal menyetujui dan mengetok palu RUU perampasan aset di tahun ini. Nah, menurut kalian, para wakil rakyat di sana beneran punya nyali buat menepati janji itu? Atau ini cuma janji manis sekian kalinya? Coba tulis argumen tajam kalian di kolom komentar. Melangkah ke bagian selanjutnya, mari kita tengok rekam jejak dan perjalanan panjang mengenai aturan ini dari masa ke masa. Jika kita melihat ke belakang, isu mengenai aturan penyitaan harta ini bukanlah hal yang baru muncul kemarin sore. Ini adalah sebuah drama hukum dan politik yang sudah berlangsung sangat lama, berpindah dari satu era kepemimpinan nasional ke era kepemimpinan berikutnya, tetapi tak kunjung menemui garis akhir yang jelas. Sejarah mencatat bahwa gagasan untuk membentuk aturan penyitaan harta hasil kejahatan ini pertama kali digulirkan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada era tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menjadi pihak yang memprakarsai rancangan aturan ini dan menyerahkannya kepada pemerintah pada tahun 2009. Niat awalnya sangat mulia, yaitu menyediakan instrumen hukum yang kuat untuk mengejar aset-aset ilegal. Draft pertamanya berhasil diselesaikan pada tahun 2012. Kala itu, banyak pihak yang optimistis bahwa aturan ini akan segera disahkan karena draftnya sudah nyaris rampung. Namun, apa yang terjadi kemudian? Ketika mendekati momen-momen krusial di akhir masa jabatan, pembahasan aturan ini mendadak melambat, menguap, dan akhirnya mengendap tanpa kejelasan. Ketika kepemimpinan berganti ke era Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, harapan masyarakat kembali melambung. Aturan ini sempat masuk ke dalam program prioritas pembentukan undang-undang pada kurun waktu 2015
hingga 2018. Pemerintah kala itu juga sempat mengusulkan agar aturan penyitaan harta ini dibahas secara intensif di parlemen. Puncaknya terjadi pada Mei 2023, ketika Presiden Joko Widodo secara resmi mengeluarkan surat presiden yang ditujukan kepada anggota Dewan untuk segera memproses dan membahas rancangan aturan tersebut. Surat resmi dari Kepala Negara sudah dikirimkan, tuntutan dari masyarakat juga sudah sangat bergema. Namun hingga masa pemerintahan era tersebut berakhir pada tahun 2024, rancangan aturan ini tetap tidak kunjung diketok palu oleh para wakil rakyat di parlemen. Kini, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, rancangan aturan penyitaan harta ini kembali dimasukkan ke dalam daftar program prioritas tahun 2026. Anggota Dewan bahkan menjanjikan bahwa pembahasannya akan dituntaskan pada periode ini. Pertanyaan mendasar yang berada di benak seluruh masyarakat awam adalah, mengapa sebuah rancangan aturan yang dampaknya sangat positif untuk memiskinkan oknum penyeleweng uang negara ini bisa tertahan selama lebih dari 1 dekade? Kenapa aturan ini seolah-olah menjadi berkas yang terus-menerus dilemparkan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya? Secara sederhana, rakyat bisa menilai bahwa ada benturan yang sangat keras antara kepentingan penegakan keadilan dengan kalkulasi politik di tingkat atas. Bagi rakyat kecil, logika aturan ini sangat terang benderang. Siapa yang mencuri uang negara, hartanya harus disita total demi mengembalikan hak-hak publik. Namun di ruang-ruang rapat yang megah, aturan ini berhadapan dengan tembok tebal berupa keengganan dan kekhawatiran. Aturan ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan bagi siapa saja yang memiliki harta tak wajar, karena mekanisme pembuktiannya akan mengejar asal-usul kekayaan secara transparan. Kondisi inilah yang membuat pembahasan aturan penyitaan harta selalu diwarnai kompromi dan penundaan. Ketika narasi pemberantasan korupsi terus digaungkan di depan kamera media, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa langkah pembahasannya selalu berjalan sangat lambat. Perjalanan belasan tahun ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya melahirkan sebuah produk hukum yang benar-benar berpihak pada rakyat, terutama ketika produk hukum tersebut berpotensi mengusik kenyamanan dan aset-aset mewah milik pihak-pihak tertentu. Memasuki bagian inti dari penelusuran ini, kita sampai pada inti dari seluruh persoalan yang ada saat ini, yaitu tantangan nyata di tingkat pembuat kebijakan dan harapan besar yang digantungkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setelah melewati proses yang begitu panjang dan berbelit-belit selama bertahun-tahun, kini arah dari aturan penyitaan harta ini kembali berada di persimpangan jalan yang menentukan. Pada bulan Februari 2026, Badan Legislasi Parlemen bersama pimpinan komisi sepakat memasukkan rancangan aturan perampasan aset ke dalam daftar prioritas pembahasan tahun ini. Di atas kertas, keputusan ini tentu terdengar sebagai berita yang sangat menggembirakan. Anggota Dewan bahkan memberikan angin segar dengan berjanji akan menyelesaikan aturan ini secepatnya. Namun, jika kita melihat lebih jeli pada skema atau cara pembahasan yang direncanakan, ada satu hal yang memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat maupun di kalangan para pakar hukum. Pihak parlemen mengumumkan bahwa pembahasan rancangan aturan penyitaan harta ini akan dilakukan secara simultan atau digabung secara bersamaan dengan pembahasan rancangan aturan mengenai hukum acara perdata. Bagi orang awam, istilah ini mungkin terdengar biasa saja, seolah-olah lembaga legislatif sedang bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan dua aturan sekaligus dalam satu waktu. Namun, jika kita kaji lebih dalam dari sudut pandang efektivitas hukum, penggabungan ini justru berpotensi menjadi celah baru yang bisa memperlambat proses pengesahan. Sejumlah pakar dan dekan hukum dari perguruan tinggi terkemuka secara tegas mengingatkan bahwa pembahasan yang digabungkan seperti ini tidak boleh dijadikan alasan teknis untuk mengulur-ulur waktu penuntasan aturan penyitaan harta. Secara substansi dan objek pengaturan, aturan tentang hukum acara perdata dan aturan tentang perampasan aset hasil kejahatan sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung yang mengharuskan keduanya selesai secara bersama-sama. Aturan perampasan aset adalah instrumen khusus yang berfokus pada penindakan kejahatan luar biasa seperti korupsi, sementara hukum acara perdata mengatur hubungan sengketa antar individu atau badan hukum dalam ranah sipil biasa. Oleh karena itu, memaksakan pembahasan kedua rancangan aturan ini agar berjalan sejajar dan saling menunggu, hanya akan menciptakan kerumitan baru yang tidak perlu. Jika salah satu aturan mengalami kendala atau perdebatan yang alot dalam proses pembahasannya, maka aturan penyitaan harta otomatis akan ikut tertahan dan mengantre kembali. Publik wajar merasa curiga bahwa pola seperti ini adalah strategi halus untuk mengulur waktu secara perlahan tanpa terlihat secara terang-terangan menolak aturan tersebut.
Sebagai masyarakat kecil yang setiap hari bekerja keras dan taat membayar pajak, kita perlu memahami betapa krusialnya keberadaan aturan perampasan aset ini dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, sistem hukum kita memiliki celah yang kerap dimanfaatkan oleh para oknum yang menyalahgunakan wewenang. Ketika seorang pelaku kejahatan anggaran tertangkap dan divonis penjara selama beberapa tahun, vonis tersebut seringkali dianggap hanyalah sebuah risiko pekerjaan. Mereka bisa saja menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tenang, karena mereka tahu bahwa kekayaan melimpah yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun masih tersimpan rapi dan tidak bisa disentuh oleh negara. Begitu masa hukuman selesai dan mereka keluar dari penjara, mereka bisa kembali menikmati kehidupan yang sangat mewah dari aset-aset yang tidak sempat disita tersebut. Fenomena inilah yang membuat hukuman badan atau penjara tidak lagi menakutkan bagi para oknum penindas uang rakyat. Korupsi akhirnya dipandang sebagai sebuah kalkulasi bisnis yang masih menguntungkan. Mengorbankan waktu beberapa tahun di dalam penjara, demi mendapatkan kekayaan bernilai puluhan atau ratusan miliar rupiah yang bisa dinikmati hingga anak cucu. Kehadiran aturan perampasan aset bertujuan untuk menghancurkan kalkulasi bisnis yang merusak tersebut. Melalui aturan ini, negara tidak perlu lagi menunggu proses peradilan pidana yang memakan waktu bertahun-tahun hanya untuk membuktikan kesalahan individu secara personal. Fokus utama dari aturan ini adalah mengejar dan menguji legalitas dari aset itu sendiri. Jika ada seorang pejabat atau pihak tertentu memiliki kekayaan yang melimpah drastis dan tidak seimbang dengan penghasilan resminya, serta tidak mampu membuktikan dari mana asal-usul kekayaan tersebut secara sah di depan hukum, maka negara memiliki kewenangan penuh untuk menyita seluruh aset tak berizin tersebut demi kas negara. Mekanisme inilah yang sangat ditakuti oleh para pelaku kejahatan anggaran, karena ia membalikan beban pembuktian kepada pemilik aset. Jika mereka jujur, mereka cukup membuktikan sumber kekayaannya. Namun jika kekayaan itu bersumber dari uang rakyat yang ditilep secara diam-diam, maka dalam sekejap seluruh aset mewah berupa tanah, rumah, rekening bank, hingga kendaraan pribadi akan melayang kembali ke tangan negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Kini, bola panas sepenuhnya berada di tangan para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen dan jajaran pemerintah yang berkuasa. Publik di seluruh penjuru Nusantara tidak lagi bisa dipuaskan hanya dengan janji-janji manis, pidato yang memukau, atau narasi keberpihakan kepada rakyat kecil yang sering diucapkan di depan kamera televisi. Masyarakat sudah sangat cerdas untuk membedakan mana komitmen yang benar-benar nyata dan mana yang sekadar panggung sandiwara politik. Memiskinkan oknum pelaku kejahatan anggaran dan mengembalikan hak-hak masyarakat memang membutuhkan keberanian moral serta niat politik yang sangat besar. Pertanyaan terbesar yang kini menggantung di udara adalah, apakah para pembuat kebijakan di tahun 2026 ini benar-benar memiliki keberanian untuk mengetok palu pengesahan dan memihak pada kepentingan rakyat luas? Ataukah aturan perampasan aset ini akan kembali bernasib sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya menjadi warisan janji politik yang terus-menerus dilemparkan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya tanpa pernah direalisasikan secara nyata? Publik akan terus mengawal, mengawasi, dan menagih komitmen ini sampai keadilan yang sejati benar-benar ditegakkan di tanah air. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah kita ulas, mari kita sejenak menanggalkan rasa amarah dan skeptisisme, lalu menatap masa depan bangsa ini dengan senampan harapan yang jernih. Di tengah riuh rendahnya berita mengenai penyelewengan anggaran dan berbagai intrik politik yang melelahkan, sebagai rakyat kecil, kita sesungguhnya tidak pernah kehilangan rasa percaya. Kita menolak untuk percaya bahwa negeri yang didirikan dengan genangan darah dan air mata para pahlawan ini kekurangan orang-orang baik. Kita percaya, di antara ribuan pejabat yang memangku jabatan di negeri ini, masih ada mereka yang berhati lurus, yang dadanya masih bergetar ketika mendengar rintihan rakyat, dan yang tidur malamnya tidak tenang karena memikirkan amanah besar yang ada di pundak mereka. Harapan kami sebagai rakyat kecil kepada Bapak dan Ibu pejabat yang bersih sangatlah sederhana, namun teramat mendalam. Kami ingin percaya bahwa keberanian itu masih ada. Kami ingin menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri, bahwa keadilan tidak melulu memihak kepada mereka yang beruang dan berkuasa, melainkan memihak kepada kebenaran itu sendiri. Pengesahan aturan perampasan aset ini bukan sekadar urusan menumpuk pasal di dalam lembaran negara, bukan pula soal membalas dendam kepada para pelaku kejahatan anggaran. Aturan ini adalah simbol ketegasan jiwa bangsa kita. Ia adalah benteng pertahanan terakhir untuk membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia tidak bisa didikte atau dibeli oleh sekumpulan oknum penindas yang serakah.
Ketika aturan perampasan aset ini benar-benar diketok palu dan disahkan secara penuh, kami memimpikan sebuah Indonesia yang bertransformasi secara lahir dan batin. Sebuah Indonesia yang bebas dari belenggu korupsi, di mana setiap rupiah uang pajak yang disetorkan oleh para petani di sawah, para nelayan di lautan, para pedagang kecil di pasar tradisional, hingga para pekerja buruh yang memeras keringat di bawah terik matahari, benar-benar kembali untuk membiayai fasilitas sekolah anak-anak kita. Kita membayangkan sebuah negeri di mana tidak ada lagi gedung sekolah yang roboh, tidak ada lagi pasien miskin yang ditolak oleh rumah sakit, tidak ada lagi anak-anak berprestasi yang terhenti cita-citanya karena keterbatasan biaya, dan tidak ada lagi infrastruktur jalan yang rusak parah karena anggarannya dipotong di tengah jalan. Kepada para pemimpin, anggota dewan, dan pejabat pemerintah yang bertindak jujur, berani, serta konsisten berdiri di garis paling depan demi membela hak-hak rakyat kecil, ketahuilah bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Doa-doa kami, rakyat yang seringkali tak terdengar suaranya ini, senantiasa melangit setiap harinya untuk Anda. Kami menengadahkan tangan, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon agar beliau senantiasa melimpahkan kesehatan yang sempurna bagi Anda, melapangkan dada Anda dalam menghadapi tekanan, serta memberikan keteguhan niat yang tak tergoyahkan. Semoga Anda sekalian senantiasa dijauhkan dari bisikan-bisikan jahat, dijauhkan dari lingkaran para pengkhianat negara yang berniat merusak barisan demi kepentingan pribadi, serta dilindungi dari segala bentuk fitnah dan mara bahaya. Ingatlah, ketika Anda berani mengetok palu pengesahan aturan perampasan aset demi memiskinkan para koruptor, di belakang Anda berdiri jutaan doa dari rakyat kecil yang tidak mampu membalas kebaikan Anda selain dengan ketulusan harapan. Keberanian Anda untuk jujur adalah jalan terang bagi masa depan anak cucu kita di masa yang akan datang. Video yang kami hadirkan ini sama sekali tidak dibuat untuk menyudutkan, memojokkan, atau menyerang pihak manapun secara personal maupun institusional. Video ini murni lahir dari dalam dada rakyat kecil sebagai sebuah ruang tumpuan harapan, sebuah wadah tempat kita menyuarakan kerinduan mendalam akan hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa kita peduli, bahwa kita mencintai negeri ini dengan cara yang paling jujur dan paling tulus. Mari kita buktikan kepada dunia, dan kepada diri kita sendiri, bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kebesaran suatu bangsa tidak hanya diukur dari megahnya gedung-gedung pencakar langit, atau canggihnya infrastruktur di kota-kota besar, melainkan dari besarnya rasa persatuan dan kepedulian rakyatnya saat mengawal kebenaran. Jangan pernah biarkan rasa lelah atau putus asa memecah belah barisan kita. Selama kita bersatu, saling menjaga, dan tak berhenti menyuarakan kebenaran secara damai, santun, serta bermartabat, maka cahaya keadilan itu pasti akan terbit di bumi Nusantara. Mari kita terus bersatu, mengawal setiap proses hukum di negeri ini, dan menaruh kepercayaan penuh pada para pemimpin kita yang bersih demi terwujudnya Indonesia yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, silakan tulis argumen tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, gunakan bahasa yang baik, jangan mencaci maki siapapun, tunjukkan kita adalah bangsa yang beradab. Teman-teman, sekarang kita waktunya beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Teman-teman, selama ini kalau kita bicara soal korupsi, narasi yang selalu dibangun di media adalah narasi emosional. Koruptor itu jahat, koruptor harus dihukum mati, atau kasihan rakyat kecil. Tapi, kalau kita cuma mengandalkan rasa marah dan amarah publik, masalah korupsi di negeri ini tidak akan pernah selesai teman-teman. Masalah utama kita sebenarnya bukan kurangnya rasa benci pada koruptor, melainkan sistem hukum kita yang terlalu longgar dan gampang diakali. Teman-teman, RUU perampasan aset ini sebenarnya bukan soal ajang balas dendam atau sekedar memiskinkan orang. Secara sederhana, undang-undang ini dibuat untuk mengunci pintu tempat para koruptor bersembunyi. Teman-teman, selama ini sistem hukum pidana kita punya celah besar. Negara yang harus sibuk membuktikan kesalahan si pejabat. Jadi, kalau ada pejabat yang gajinya cuma 20 juta per bulan, tapi punya rumah mewah seharga 100 miliar, dan koleksi mobil sport, penegak hukum harus peras keringat bertahun-tahun untuk membuktikan dari mana uang 100 miliar itu didapatkannya.
Selama proses pembuktian yang berbelit-belit itu, si pejabat punya waktu untuk memindahkan hartanya atas nama saudara, anak, atau dimasukkan ke rekening gelap di luar negeri. Nah, kalau RUU perampasan aset ini sah, cara kerjanya dibalik secara logika dan hukum, yaitu pembuktian terbalik. Negara tinggal bilang, posisimu pejabat, gajimu sekian, tapi asetmu 100 miliar. Coba buktikan secara sah dari mana uang itu. Kalau si pejabat tidak bisa membuktikannya, negara tidak perlu pusing-pusing membuktikan ia menerima suap dari siapa atau proyek mana. Hartanya bisa langsung dibekukan dan disita untuk kas negara. Logikanya sederhana teman-teman. Logikanya transparan dan tidak bertele-tele. Lah, lalu kenapa aturan selogis ini jalannya sangat lambat di DPR? Kalau kita mau berpikir secara realistis dan dingin, jawabannya bukan cuma karena anggota DPR-nya jahat teman-teman, tidak seperti itu. Tapi karena dalam politik, siapapun yang sedang memegang kekuasaan pasti takut membuat senjata yang suatu hari nanti bisa dipakai untuk menyerang dirinya sendiri. Hari ini, seorang politisi bisa berada di atas angin dan memegang jabatan, tapi 5 atau 10 tahun saat ia lengser, undang-undang itu bisa balik menyerang harta kekayaannya. Ketakutan akan masa depan politik inilah yang membuat RUU ini selalu diulur-ulur dengan berbagai alasan teknis hukum. Jadi, DPR harus merancangnya dengan hati-hati, dengan tepat untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, disinilah letak ujian sesungguhnya bagi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Jika pemerintah benar-benar ingin dikenang membuat sejarah besar, kunci utamanya bukan sekedar menangkapi oknum atau membuat pidato yang membakar semangat. Kunci utamanya adalah memaksa sistem hukum ini dirubah. Pimpinan negara harus berani memakai pengaruh politiknya untuk mendesak DPR agar mengesahkan RUU perampasan aset tanpa memberi celah penundaan lagi. Teman-teman, kita sebagai rakyat biasa, kita juga harus makin cerdas. Jangan mau terus-terusan diberi janji-janji palsu. Dan jangan mau terus-terusan dijanjikan perang lawan korupsi yang cuma jadi bahan jualan saat pemilu. Tolak ukurnya cuma satu dan sangat terukur. Apakah RUU perampasan aset ini disahkan atau tidak? Jika disahkan, artinya ada niat nyata membenahi sistem. Tapi terus ditunda, jika terus ditunda, artinya sistem lama yang saling mengamankan harta masih harus dipelihara. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Terima kasih selalu mendukung dan mengikuti channel ini, Tiang Politik. Terima kasih, saya host Tiang Politik, undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Sehat selalu, jangan lupa bahagia, NKRI harga mati, merdeka.